Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahda Nurdian Trukmana. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai media cetak dan juga ada beberapa penjelasan tentang yang pertama itu model bisnis dan juga sejarah media cetak dan yang kedua fungsi media cetak menurut Maxwell dan yang ketiga kemunduran media cetak. Oke, di sini kita akan membahas media cetak dulu ya. Jadi media cetak itu adalah media yang mencakup, koran dan juga majalah. Pertama kali lahir itu sejak abad ke-17. Media ini masuk dan berkembang di Indonesia pada periode abad ke-19 hingga dengan abad ke-20. Kita masuk ke model bisnis media cetak dan juga tantangan biaya dari media cetak tersebut. Secara tradisional, pendapatan media cetak sangat bergantung pada beberapa pilar. Yang pertama, penjualan eksemplar, iklan display, dan juga advertorial dan sponsorship. Jadi, eh, tadi juga udah dijelaskan ya, bahwasannya media cetak itu seperti koran dan juga majalah adalah jenis media old atau media yang sudah lama. Dan dia itu sudah ada sejak abad ke-17 dan masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-19 hingga ke-20. Nah, di media cetak ini untuk mendapatkan uang, media cetak mengandalkan penjualan, eksemplar, dan pendapatan dari iklan yang dipasang oleh suatu perusahaan. Oke, di sini kita masuk ke tantangannya. Jadi tantangan terbesar dari media cetak ini adalah biaya yang sangat tinggi. Biayanya itu sangat besar dari biaya produksi dan juga pencetakan serta distribusi. Hal ini membuat keuntungan sangat tipis dan bisnis sangat bergantung pada iklan. Ini juga berbeda jauh dengan digital yang distribusi nyaris gratis. Jadi, masalah terbesarnya dari media cetak ini adalah biaya yang sangat tinggi untuk mencetak, membeli kertas dan juga mendistribusikannya ke berbagai tempat. Sehingga keuntungan yang didapatkan dari media cetak ini sangat tipis dan membuat media cetak ini sangat bergantung pada iklan. Nah, inilah yang membuat koran, hingga saat ini sangat sulit bersaing dengan media digital yang mengirim berita kepada pembacanya itu dengan biaya yang sangat gratis. Dan media digital itu yang seperti kita ketahui bahwasannya semua orang sangat mudah mengakses media tersebut. Kita masuk ke fungsi utama media cetak. Mengapa media cetak penting di masa lalu? Dulu kita menggunakan media cetak ya sebelum adanya media digital. Nah, jadi menurut Maxwell, media cetak yang kuat menjalankan fungsi informasi, menyebarkan berita ataupun fakta, dan korelasi atau interpretasi membantu audiens memahami peristiwa. Jadi, menurut ahli bernama Maxwell, media cetak ini memiliki peran yang sangat kuat dan penting dalam masyarakat. Fungsi utamanya adalah memberikan informasi atau menyebarkan fakta dan juga berita, serta melakukan korelasi atau interpretasi, yaitu membantu pembaca menganalisis dan memahami mengapa suatu peristiwa besar terjadi. Nah, namun selain fungsi yang di atas ini, selain fungsi informasi, ternyata ada fungsi kultural menurut Maxwell atau kontinuitas. Yang paling unik dari fungsi ini adalah berita media cetak ini berperan sangat penting dalam menjaga nilai-nilai, identitas, dan budaya masyarakat agar tidak hilang di telan zaman. Salah satu contohnya adalah majalah keagamaan seperti Suara Muhammadiyah yang sudah terbit sejak tahun 1915
berperan aktif menjaga nilai-nilai keagamaan secara berkelanjutan hingga sampai saat ini. Insyaallah ya. Kita lanjut ke kemunduran media cetak. Jadi sejak tahun 2000-an itu media cetak sudah mulai bermasalah dan mengalami kemunduran. Karena apa? Karena, muncul dan diserang oleh media digital. Nah, jumlah cetakan koran ini sangat turun drastis karena munculnya media cetak ini. Dan yang paling menyakitkan juga yang dialami oleh media cetak, ternyata pendapatan iklan mulai lari ke platform digital. Seperti TikTok dan juga Facebook dan masih banyak lagi media-media digital yang memasang iklan. Hal ini terjadi karena generasi muda termasuk kita ya sebagai generasi Gen Z, cenderung mencari dan mengkonsumsi informasi secara real time melalui handphone dan lebih memilih portal berita online daripada koran kertas. Akibatnya, banyak media cetak terkenal yang ada di Indonesia ini terpaksa berhenti terbit dan mereka itu sebagian besar juga beralih ke platform digital. Oke, kita masuk ke kesimpulannya ya. Jadi, sebagai penutup, kita menyimpulkan bahwasannya media cetak setelah memberikan kontribusi penting dalam sejarah dan fungsi-fungsi mikro sebagai informasi, korelasi, kontinuitas, tetap relevan dengan disrupsi. Tantangan strateginya sangat besar, yaitu bagaimana cara media cetak bertahan ketika harus membayar mahal untuk distribusi. Nah, salah satu peluangnya adalah fokus pada nilai syariah, seperti konten halal, edukatif, dan juga transparan, yang dapat menjadi pembeda dan daya tarik untuk pembaca setia, sehingga media cetak ini bisa menjaga warisan informasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan singkat saya. Saya Wa'da Nurjan Trukmana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.